Kita akan lanjutkan belajar tentang CodeIgniter 4. Tentang CodeIgniter 4, materi kali ini kita akan belajar tentang menggunakan Bootstrap. Jadi kita akan menggunakan Bootstrap di dalam pembuatan aplikasi kita. Langkah yang pertama, kita akan mendownload dulu Bootstrap karena kita akan memasangnya atau menggunakan Bootstrap ini secara offline. Jadi kalau online nggak perlu di-download, kalau offline harus di-download dulu. Kita akan ke bootstrap.com, getbootstrap.com, kemudian ada tombol download ini, klik download. Kemudian di sini juga ada tombol download, silahkan download. Ini saya sudah download di dalam sini, saya sudah download. Hasil downloadannya adalah ini, Bootstrap 4, 5, kemudian 0 dis. Kita akan ekstrak ini, ekstrak here. Ini hasilnya. Saya akan rename supaya nggak terlalu panjang. Saya akan rename sampai di dalam sini. Nah, ini selesai. Di dalam Bootstrap ini ada folder CSS ini. Kemudian ada juga folder JavaScript JS. Kemudian kita bisa dari sini langsung ke VS Code-nya. Di VS Code yang akan kita pasang CSS adalah di template, kemudian di sini ada admin PHP. Ini akan kita letakkan CSS-nya dalam sini. Langkah yang pertama supaya nanti gampang, atur dulu ini supaya nanti ke pemformatannya lebih mudah. Kita ke preference, kemudian setting, cari formatting ini, kemudian format onshape-nya ini dicentang. Format onshape-nya ini dicentang. Nanti kita akan tahu fungsinya. Jadi format onshape ini dicentang. Kalau sudah, kita akan langsung lagi ke Bootstrap-nya. Kita akan ke getting started ini. Di dalam sini untuk memasangnya kita bisa copy. Kemudian kita akan paste di dalam sini. Di atasnya view ini, di atasnya title. Di dalam sini kita akan coba layout ini kita akan ganti dengan admin page. Kemudian posisi dari file Bootstrap kita yang offline itu ada di dalam sini di luar. Berarti kita akan hapus mulai dari sini. Kita akan hapus sampai sini. Kemudian dari Bootstrap itu kan masuk langsung ke CSS-nya tanpa perlu ada 4.5.0. Ini langsung kita seperti ini saja. Kemudian kita karena ini butuh linknya di restoran ini, di URL ini. Berarti kita harus pasang di dalam sini base URL-nya. Kemudian seperti ini kita ganti dengan sama dengan saja. Kemudian kita buat base URL. Nah, ini kita cut saja ini, cut Ctrl X. Ctrl X saja yang ini saja sampai sini. Sampai sini. Ctrl X. Kemudian di dalam sini kasih petik 1. Ctrl V. Yang ini bisa kita hapus dulu. Hapus. Sampai kita hapus saja sampai ini. Mulai setelah petik-petik. Jadi petik-petik duanya itu punyanya href, kemudian petik-petik 1 ini punyanya base URL. Kita Ctrl S. Nah, ini sudah otomatis ngatur. Kalau sudah, kita masuk lagi ke Bootstrap lagi. Kita akan cari yang layout, kita ambil yang grid. Kita cari yang grid. Saya akan menggunakan grid yang ini saya akan copy. Kita tes dulu apakah dia berfungsi atau tidak. Di bawahnya body, saya Ctrl V. Nah, ini kan nggak teratur. Kalau kita Ctrl S, nah otomatis dia ngatur sendiri. Ctrl S dia ngatur sendiri. Kita akan lihat apakah berfungsi atau tidak CSS Bootstrap-nya. Nah, ini dia sudah jalan, ya, dia sudah berubah. Kalau saya klik kategori, ini tabel-tabelnya juga sudah berubah, berarti CSS-nya sudah jalan. Sekarang di dalam sini saya akan
hapus yang ini, Ctrl S. Col 8 ini saya akan ganti dengan col 4, kemudian col 4 nya saya ganti dengan col 8, saya Ctrl S. Ini hasilnya seperti ini. Kemudian saya akan cari navbar. Nah, ini dalam sini sudah ada. Kita cari navbar. Kita ambil yang ini saja, copy. Saya letakkan yang di col 8 ini, saya akan ganti dengan, nah ini dibiarkan saja, Ctrl Z. Saya akan buat baru saja di bawah sini, dot row, class row. Di dalam class row saya akan buat lagi dot col, enter. Saya paste di dalam sini, Ctrl S. Ini. Kita refresh di dalam sini. Nah, ini sudah jalan. Jadi ini navbar ini. Sekarang yang navbar ini, yang home ini saya akan pindahkan ke sini. Navbar ini di dalam sini saya akan ganti dengan admin page, Ctrl S. Kemudian yang hrefnya ini saya akan ambil dari yang home ini. Href ini yang di dalam sini, saya Ctrl X. Saya akan pindahkan untuk mengganti yang ini. Ctrl S. Kalau saya pindah ke dalam sini, refresh. Nah, ini kalau saya ke kategori, nah ini kan pindah. Kalau saya admin page, hilang. Ini admin page. Kemudian yang di dalam sini, yang col 8 ini saya akan ganti dengan, saya akan cari yang cut. Kita akan cari yang cut ini. Saya akan cari yang cut ini saja, copy. Saya akan isi yang di col 8 ini. Col 8 ini saya akan ganti yang ini. Ctrl S. Kemudian di dalam sini saya akan pindah-pindahkan yang href ini. Ctrl X. Saya akan letakkan di depannya ini. Kemudian yang belakangnya sini saya akan ganti dengan tambahkan Agus. Yang di dalam sini saya akan ganti dengan kategori. Ctrl S. Kita akan lihat perubahannya di dalam sini. Nah, ini sudah berubah menjadi kategori. Kemudian kita tinggal copy saja. Kalau sudah satu sudah jadi, ini tinggal copy, Ctrl C, kita paste bawahnya. Kita ganti-ganti saja isi bawahnya. Ctrl V. Nggak apa-apa, kacau nggak apa-apa. Nanti kalau kita Ctrl S dia akan jadi rapi. Nah, ini kategori. Di dalam sini kita lihat kategori admin, kemudian menu, user. Kita cari menu ininya, user, kemudian di dalam sini menu, kemudian di dalam sini user. Kita Ctrl S. Kita akan lihat hasilnya di dalam sini. Nah, ini sudah jadi. Kemudian berarti yang ini sudah tidak kita pakai lagi. Maaf, ini sudah tidak kita pakai lagi. Sampai sini kita hapus. Kemudian yang ini, yang render section ini, saya Ctrl X. Saya akan pindahkan di dalam sini. Nah, jadi dia ada di Ctrl S, otomatis dia rapi sendiri. Col 8. Saya refresh. Nah, ini kalau saya kategori, dia akan ngisi di dalam sini. Kita ke menu, dia ngisi di dalam sini. Ini. Kemudian yang tabel, kita bisa lihat di dalam select. Selectnya ada di dalam sini. Select. Nah, ini. Yang tabel ini bisa kita tambahkan di dalam sini. Kelas tabel. Ctrl S. Kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah rapi, sudah berubah jadi tabel. Kemudian yang button bisa kita tambahkan kelas button. Kita cari yang button ini, kita ambil yang primary. Nah, ini kita cari yang button ini link.
kita taruh di dalam tambah, kita cari ini kategori tambah data, taruh dalam sini, Ctrl S, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Link, kita cari yang button. Nah, ini ada yang button, kita copy, keliru tadi ngambilnya, kita Ctrl S, kita lihat hasilnya di lagi, apakah dia berubah menjadi button. Nah, ini tambah, berarti di dalam sini kita bisa ganti dengan yang ini, tambah data. Ctrl X, taruh dalam sini, kemudian href-nya ini kita Ctrl X, taruh di dalam sini href-nya. Sekarang yang di dalam sini bisa kita hapus, Ctrl S, kita refresh. Nah, kita tambah data, masuk ke dalam sini, kategori ini. Nanti bisa kita atur jarak-jarak ini ke sininya menggunakan Bootstrap. Waktu sudah di project, nanti tinggal kita rapi-rapikan saja. Itu saja materi tentang Bootstrap. Jadi cara menambahkan Bootstrap yang harus diperhatikan. Saya akan review lagi. Masuk di dalam sini, di dalam admin template-nya ini, kita atur ini. Ininya kita atur. Kemudian kalau nanti kita perlu JavaScript ya, bisa kita tambahkan di bawahnya sini. Kita atur linknya kemana. Ini menggunakan base URL karena dia langsung masuk ke Bootstrap, kemudian CSS, Bootstrap min.js. Kemudian kita bisa taruh dalam sini kontainer, kemudian sini ada row, ada call, dan masuk row lagi, masuk call untuk pengaturan kolom yang akan mau kita gunakan di dalam pembuatan aplikasi yang kita buat. Itu tentang Bootstrap, silahkan dicoba. Terima kasih.